Halo Sobat Cuci Bersih. Kali ini kita kedatangan pasien Honda Vario merah hitam dengan spakbor inden ya. Di depan ya, kita bisa lihat spakbor inden. Kemudian kita awali dengan pembersihan di bagian bawah motor ya. Dimana ini adalah bagian awal yang perlu kita bersihkan. Karena banyak sekali part yang sulit ya, sulit kita bersihkan. Kemudian kita ke belakang. Bagian belakang ini ada suspensi, kemudian mesin ya, perlu kita perhatikan juga untuk pembersihannya. Kita gunakan kuas ya, tentunya kuas ini dapat membantu kita untuk membersihkan celah-celah yang rumit. Kemudian ke spakbor juga perlu kita perhatikan ya. Kemudian bagian mesin ini cukup sulit ya, karena tangan kita harus masuk ke dalam, harus berhati-hati karena banyak rongga-rongga besi yang cukup tajam di situ ya. Gunakan selalu peralatan yang mumpuni, kemudian kuas atau sikat gigi yang tidak membuat baret halus yang terlalu dalam gitu ya. Kembali lagi harus rutin, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian ban belakang juga perlu kita sikat, harus kita perhatikan dari sisi kiri, tengah, nanti sisi kanan ya, itu harus teratur gitu ya polanya, untuk mencegah lupa. Terkadang ketika kita sedang mencuci kita lupa atau ada part yang tertinggal seperti itu. Kemudian velg seperti ini di Honda Vario Matic ini memang ada sedikit celahnya, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian knalpot, di ujung knalpot itu ada bolongan, tentu ada bolongan karena keluarnya asap ya, ada pembakaran. Maksud saya di celah-celah lingkaran itu perlu dibersihkan juga. Kemudian di mesin ya, mesin juga perlu kita perhatikan, banyak sekali celah-celah yang sulit dijangkau ya, maka dari itu kita butuh alat-alat yang dapat membantu kita seperti kuas dan sikat gigi. Kemudian kita masuk ke tengah, terus kita sikat ya, bagian bawah ya, standar, juga jangan lupa standar ya, harus kita bersihkan. Kemudian pijakan kaki di depan ini ya, kita sikat ya, kita sikat sampai bersih. Kemudian masuk ke spakbor depan ya. Jadi dari bagian belakang kita ke depan ya, ke depan, boleh juga dari depan ke belakang, itu sesuai dengan selera. Namun pada kali ini kita coba dari belakang ke depan. Kemudian ada garpu atau fork di depan ini, banyak juga celahnya ya. Di antara spakbor itu yang atas ya, itu ada celah, itu juga perlu dibersihkan. Kemudian kita sikat bannya, itu harus rutin ya. Rongga-rongga di ban itu juga harus kita sikat karena kadang tersisa tanah, bekas aspal. Namun untuk pembersihan bekas aspal harus digunakan cairan detailing sendiri atau obatnya gitu ya. Kemudian cakram itu juga perlu kita bersihkan. Lanjut ke body ya, kita gunakan shampoo salju ya. Kita lihat hasilnya, busanya tebal ya, karena kualitas samponya bagus. Sampo yang kita gunakan adalah sampo produksi sendiri. Anda bisa pesan melalui kolom komentar ya. Lihat, ini baik sekali hasil dari shampoo-nya, dapat membantu untuk membersihkan body ya, wangi, lembut, tidak panas di tangan, tidak gatal ya, karena pH balance itu bagus ya, sudah teruji selama 8 tahun. Kemudian bagian belakang dari jok itu perlu kita perhatikan juga ya, perlu kita bersihkan karena bagian tersebut seringkali tertutup rapat. Kemudian debu masuk dari celah-celah jok itu sehingga debu meninggalkan sisanya di situ, meninggalkan dirinya. Kemudian kita bilas dengan
high pressure water, ya, semprotan bertekanan tinggi. Apakah boleh menggunakan selang biasa? Boleh, tentu boleh, karena dia dapat membantu membersihkan atau mendorong kotoran untuk meninggalkan tempat yang dihinggapinya, gitu. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian bagasi motor, ya. Itu cukup sulit untuk bersihin bagasi motor matic seperti ini karena airnya itu tersisa, gitu. Bagaimana cara bersihnya? Cara bersihnya tembak terus, ya, atau dengan teknik dikuras begitu, ya, itu juga bisa. Pokoknya jangan sampai meninggalkan bekas sampo. Usahakan bagian bawah bilas lagi sampai benar-benar kita yakin sekali bahwa cucian kita tuh sudah bersih. Jangan sekali-kali kita mencuci merasa bahwa cucian kita tuh sudah bersih, meskipun cepat, ya, dengan tenaga yang besar, itu belum tentu menjamin. Yang paling baik adalah diulang, repetisi atau repetition, itu diulang lagi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pengeringan. Gunakan lap chamois, ya, atau biasa kita sebutkan kanebo, yang berserat bagus, ya, sampai benar-benar kering, atau tidak begitu kering di bagian ban tidak masalah, karena memang agak sulit, ya, untuk mengeringkan ban itu, kecuali pinggir-pinggirannya. Kemudian kita juga perlu perhatikan bawah jok itu banyak sela-sela yang memang rentan untuk dimasuki air. Maka dari itu bisa digunakan semprotan angin kompresor atau dengan kanebo pun boleh-boleh saja, asal tetap detail. Kemudian kita juga langsung semir bagian-bagian yang doff pada bodi, ya, hitam seperti ini saja yang dapat disemir, ya, karena untuk meningkatkan kualitas, ya, kecerahan dari si bodi tersebut. Ban juga boleh disemir, tapi tidak boleh terlalu sering, gitu, ya. Baik, itu tadi video tentang pencucian Honda Vario merah matic. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami undur diri. Goodbye. Salam cuci bersih.